Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang rangkuman materi bahasa Indonesia untuk kelas 6 di tema 7 semester yang kedua. Tentunya seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kalian pernah mendengar pidato? Atau mungkin berpidato? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato yang meliputi pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, hingga metode penyampaiannya. Yuk kita bahas bersama-sama. Oh iya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Pengertian pidato. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Dan oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Kemudian, untuk unsur-unsur di dalam pidato itu ada 4 macam. Yang pertama, pembicara pidato. Pembicara pidato disebut juga dengan orator. Yang kedua, pendengar pidato. Pendengar pidato merupakan orang yang mendengarkan pidato. Yang ketiga yaitu tempat pidato. Artinya, tempat di mana pidato tersebut dilaksanakan. Bisa di sekolah, di kantor, kemudian di gedung, ataupun di lapangan. Dan unsur yang terakhir yaitu suasana pidato. Artinya, latar belakang ketika pidato tersebut disampaikan. Kemudian, isi teksnya harus sesuai dengan suasana pada saat acara berlangsung. Teks pidato memiliki ciri-ciri, diantaranya memiliki tujuan yang jelas, isi materi jelas dan mudah dimengerti, materi harus objektif, berisi tentang wawasan baru yang menarik perhatian. Kemudian ciri-ciri teks pidato yang terakhir yaitu berisi kesimpulan di akhir pidato. Struktur di dalam teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Berikut penjelasan rincinya. 1. Pembukaan. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan. Biasanya untuk ucapan penghormatan ini menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Struktur yang kedua adalah isi. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi dari pidato dapat berupa ajakan, hal yang dipikirkan oleh orator, maupun himbauan yang ingin disampaikan kepada orang yang mendengarkan. Kemudian untuk struktur yang ketiga yaitu penutup pidato.
Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang ingin disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Itulah tadi ketiga struktur yang ada di dalam teks pidato. Selanjutnya, teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Apa sih maksud dari masing-masing istilah tersebut? Berikut penjelasannya. 1. Informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Tujuan yang kedua adalah argumentatif. Artinya, selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Yang ketiga, rekreatif. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Dan untuk tujuan teks pidato yang keempat yaitu persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Pidato ketika dilihat dari isi dan sifatnya terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, pidato sambutan. Jenis-jenis pidato pertama jika dilihat dari isinya adalah pidato sambutan. Pidato sambutan adalah pidato yang membuka suatu acara dan biasanya berisi sambutan atas acara tersebut. Pidato pembukaan. Jenis yang kedua adalah pidato pembukaan, yaitu jenis pidato yang disampaikan untuk membuka suatu acara dan umum dilakukan oleh pembawa acara atau biasa dikenal dengan MC. Biasanya oleh pembawa acara akan membuka acara dengan perkenalan, lalu menjelaskan susunan acara-acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Berikutnya adalah pidato pengarahan. Pidato pengarahan adalah pidato yang berisi arahan kepada para pendengar untuk melakukan sesuatu di dalam sebuah acara atau di dalam sebuah kegiatan. Kemudian untuk pidato yang keempat yaitu pidato peresmian. Pengertian dari pidato peresmian adalah pidato yang disampaikan oleh orang penting yang meresmikan suatu acara atau pembukaan suatu usaha atau tempat. Selanjutnya adalah pidato pertanggungjawaban, di mana isi pidato tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban atas dilaksanakannya suatu acara atau dilaksanakannya suatu kegiatan. Dan jenis pidato yang terakhir adalah pidato laporan. Pidato laporan adalah pidato yang isinya menyampaikan laporan atau hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Misalkan, dalam pembukaan acara tertentu, pasti ada yang bertanggung jawab menyampaikan sebuah laporan dari kegiatan tersebut. Jadi, seseorang bisa menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan khalayak umum. Jenis-jenis pidato berdasarkan pada persiapan dan cara penyampaiannya itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah pidato impromptu. Yang kedua, pidato manuskrip. Ketiga, pidato memoriter. Dan jenis pidato yang keempat adalah pidato ekstemporer. Metode-metode di dalam pidato. Metode-metode pidato antara lain: yang pertama, metode menghafal.
Metode menghafal yaitu membuat suatu rencana pidato, lalu menghafalkannya baik kata per kata atau kalimat per kalimat. Metode yang kedua yaitu metode naskah. Metode naskah yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Umumnya, metode ini dipakai pada saat pidato-pidato resmi. Metode yang ketiga yaitu metode serta-merta. Metode serta-merta yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasannya. Umumnya dipakai pada pidato-pidato dadakan atau pidato-pidato darurat. Dan untuk metode yang terakhir yaitu metode ekstemporer. Artinya, berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat pidato. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri pidato yang baik? Ciri-ciri pidato yang baik antara lain: pertama, memiliki tujuan yang jelas. 2. Isinya mengandung kebenaran. 3. Penyampaiannya jelas dan juga menarik. 4. Menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Kelima, cara penyampaiannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Dan yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Apa itu intonasi? Intonasi adalah naik turunnya lagu atau kalimat. Sedangkan volume adalah kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Dan artikulasi yaitu bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang teknik-teknik berpidato. Bagaimanakah teknik-teknik berpidato yang baik? Yang pertama, pengambilan nafas yang tepat. Yang kedua, mengambil posisi berdiri yang nyaman. Yang ketiga, penggunaan intonasi, volume, dan artikulasi yang jelas. Kemudian yang keempat, menyiapkan dengan baik materi pidato yang akan disampaikan. Kemudian yang kelima, menyiapkan catatan kecil sebagai pengingat materi yang akan disampaikan. Baiklah anak-anak, itulah tadi rangkuman materi bahasa Indonesia untuk kelas 6 sesuai dengan kompetensi dasar KD 3.3, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Dan Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video pembelajaran ini dan semoga bisa menambah pengetahuan. Terima kasih dan sampai jumpa.